Joya 23. Joya 36. Joya número 5. Film dimulai di mana kita dikenalkan dengan seorang pimpinan kelompok pencuri handal bernama Berlin yang bersiap dengan kelompoknya untuk melakukan pencurian senilai 10 juta euro atau 170 miliar rupiah. Berlin menjelaskan kalau ini merupakan batu loncatan atau awal untuk aksi pencurian yang lebih besar. Di sana Berlin mengenalkan timnya saat dalam masa kejayaannya, yaitu Kayla yang merupakan seorang insinyur elektro, Roy si ahli pembuka kunci, Damian yang dijuluki El Profesor, dan Bruce si serba bisa. Dan inilah Money Heist Berlin. Beberapa saat kemudian mereka masuk ke dalam sebuah tempat di mana para orang kaya berkumpul. Lalu Berlin mencari orang yang bernama Antonio Valls dan memberikannya surat perintah penahanan. Sontak hal itu membuat Antonio kaget dan meminta penjelasan pada Berlin. Berlin menyebutkan kalau Antonio dituduh atas perampasan warisan sejarah, penyelundupan barang antik, dan penyelundupan aset sejarah. Lalu Antonio dituntut lebih dari 9 tahun penjara. Exactamente de qué se me acusa. Berlin meminta Antonio agar membuka tempat di mana barang-barang antik itu disimpan. Di sana Berlin menjelaskan kalau sebenarnya dia bukanlah polisi. Kemudian Berlin meminta sebuah cawan antik dan dengan itu dia gak akan melaporkan Antonio pada polisi. Tentu aja Antonio langsung terdiam saat mendengar hal itu. ¿Quién está levantando la voz? Yo. Di sana salah satu orang kaya yang kita sebut aja Tatang aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini, curiga kalau Berlin dan timnya bukan dari kepolisian, lalu tiba-tiba dia pun mengancam mereka agar menunjukkan lencana dan ingin bicara dengan Berlin. Tatang berkata kalau dia akan melaporkan Berlin dan kelompoknya pada polisi, tapi dengan beraninya Berlin malah menantang balik Tatang. Muy bien. Saque su teléfono, por favor, que vamos a hablar con él los dos en manos libres. Tatang langsung mengeluarkan HP dan tiba-tiba Berlin menghancurkan HP Tatang. Kemudian Berlin menunjukkan lencana yang diminta Tatang dan sontak hal itu membuatnya terdiam. Kemudian Berlin menyuruh semua orang yang ada di sana agar meletakkan KTP dan mengingatkan mereka semua agar jangan menghubungi siapapun. Beberapa waktu kemudian, Berlin dan tim berkumpul di sebuah hotel di kota Paris untuk memulai merencanakan aksi pencurian yang lebih besar. Di sana mereka kedatangan seorang anggota baru yang bernama Cameron. Setelah itu Berlin menjelaskan kalau mereka akan mencuri permata senilai 44 juta euro atau senilai 750 miliar rupiah lah hanya dalam waktu 1 malam. Un tesoro del arte sacro francés. Tal como está, vale 40.000 euros. Berlin menyebut kalau pencurian ini akan membuat seluruh Eropa skakmat. Bermula dari pencurian cawan kuno di kota Madrid, mereka akan melakukan pencurian yang luar biasa. Seketika cawan kuno yang dicuri kemarin tiba-tiba dihantam oleh Damian. Mereka akan menggunakan cawan yang dihancurkan itu untuk mengelabui seorang pastor yang menjaga gereja, di mana mereka akan membuat pengalihan dengan meletakkan cawan itu di bawah tanah gereja. Hal itu dilakukan agar si pastor mengira kalau di bawah gerejanya terdapat banyak harta karun. Dan atas hal tersebut Berlin bersama kelompoknya bisa dengan bebas menggali tanah gereja. Diketahui kalau gereja itu punya jalur tersembunyi ke sebuah terowongan bawah tanah yang menghubungkan seluruh tempat di kota Paris. Dan terowongan itu akan menjadi jalur menuju balai pelelangan. Damian menjelaskan kalau semua permata yang mereka incar gak akan tiba dalam semalam dan mengharuskan mereka menunggu sampai semuanya tiba di balai pelelangan. Berlin juga menjelaskan kalau hotel tempat mereka menginap berhadapan dengan hotel tempat seorang direktur balai lelang bernama Polignac, lalu akan mengawasinya karena hanya dialah yang tahu kapan semua permata itu tiba.
Keesokan harinya mereka menemui pastor dan menjelaskan kalau mereka akan melakukan penggalian karena di bawah gereja tersebut terdapat benda-benda peninggalan sejarah abad ke-5. Mendengar itu pastor yang sangat mencintai gereja mendukung apa yang akan dilakukan oleh Berlin karena jika benar gereja itu akan menjadi gereja tertua di Paris. Akhirnya mereka pun mulai beraksi, yaitu memasang kamera pengawas di hotel tempat Polignac menginap. Terlihat Roy dan Cameron saling bertatap hingga Berlin pun menghampiri. Berlin berkata pada Roy agar jangan sampai punya hubungan dengan Cameron karena hal itu akan berpengaruh terhadap aksi yang akan mereka lakukan. Berlin meminta Roy agar menjadi pengasuh Cameron karena dia punya permasalahan kesehatan mental. Setelah Polignac meninggalkan hotel, terlihat Roy, Cameron, dan Kayla mencoba masuk ke dalam hotel tersebut. Gak lama mereka pun berhasil membuka kunci utama dan bergegas menuju kamar Polignac. Mereka pun langsung beraksi dan saling menunjukkan kemampuan untuk membuka kamar yang punya 3 level pengamanan. Beberapa saat kemudian terlihat kalau ada seseorang yang akan menghampiri mereka hingga mereka bergegas untuk segera membuka kamar itu. Suasana menjadi semakin menegangkan karena mereka hanya punya waktu beberapa detik untuk masuk hingga akhirnya mereka pun berhasil membuka kunci pintu kamar. Di sana mereka tiba-tiba dikejutkan karena ada seekor anjing dalam kamar. Setelah menghandle anjing itu, mereka segera memasang 12 kamera pengawas, tapi tiba-tiba mereka mendengar kalau ada seseorang yang akan masuk dan sontak membuat mereka langsung bersembunyi. Ternyata orang itu hanya mengajak anjing untuk keluar dari kamar, hingga akhirnya mereka pun berhasil menjalankan aksi dan kembali menuju hotel tempat mereka menginap. El tipo ya está en la calle, podéis salir. Pada malam hari, Berlin terbangun dan melihat Damian yang masih belum tidur. Kemudian mereka ngobrol tentang percintaan. Berlin bercerita kalau dia agak terlalu mengenal istrinya dulu dan pernikahannya seperti neraka. Tapi Berlin selalu merasa sedih karena harus tidur di ranjang besar sendirian. Setelah itu Berlin melihat kamera pengawas dan membuatnya tertarik dengan istri Polignac. Berlin terus mengawasinya hingga akhirnya Berlin mengikutinya keluar dan dia pun masuk ke dalam sebuah bar. Diketahui istri Polignac itu bernama Camille. Di sana Camille bernyanyi di atas panggung, membuat Berlin semakin terkesima dengannya. Gak lama dia pun pergi untuk menikmati matahari terbit dan Berlin pun mengikuti. Kemudian mereka berdua kembali ke hotel masing-masing. Beberapa waktu kemudian, kelompok Berlin beraksi membuat seolah-olah telah menemukan cawan antik dari abad ke-5 di bawah gereja. Berlin datang terlambat dan minta maaf kepada Damian karena semalam dia mengikuti istri Polignac. Pastor yang menyaksikan penggalian sebuah cawan antik membuatnya sangat terpukau. Berlin langsung minta izin pada pastor karena mereka akan melakukan penggalian selama 3 minggu. Pastor yang setuju pun langsung menguruskan izin untuk mereka. Keesokan harinya, terlihat Berlin yang ditemani Roy akan membuat strategi agar Camille bisa kagum pada Berlin. Berlin yang sangat terpesona pada kecantikan Camille mengikuti Camille ke dalam sebuah bar. Di sana Berlin mengajak Camille ngobrol hingga akhirnya Roy pun datang lalu mengajak Berlin pergi. Itu adalah strategi mereka untuk memastikan apakah Camille tertarik atau tidak pada Berlin. Tapi sayangnya Camille malah terlihat gak menghiraukan. Di sisi lain, Damian dan yang lain melanjutkan penggalian untuk mencari jalur menuju balai pelelangan. Gak lama akhirnya mereka menemukan dinding terakhir yang harus mereka hancurkan. Saat Damian dan yang lain kembali ke atas, mereka dihampiri pastor yang berkata akan meminjam cawan itu karena akan membawanya ke kampus tempat dia mengajar. Sontak Damian langsung menolak karena itu akan menggagalkan aksi pencurian mereka. Tapi pastor yang ditemani seseorang berbadan kekar akhirnya berhasil membawa cawan tersebut.
Damián. El cura se ha llevado el cáliz. Damián langsung mengabari Berlin kalau pastur udah membawa cawan dan akan membawanya ke Spanyol. Berlin langsung berpikir keras karena apa yang dia rencanakan selama ini akan gagal. Kemudian Berlin langsung menyuruh Roy agar mendapatkan kembali cawan itu agar aksi pencuriannya bisa berjalan sesuai rencana. Di kamar hotel, Berlin mendengar kalau Camille akan pergi ke sebuah opera tanpa Polignac, membuat Berlin langsung menemui Camille di bawah. Mereka berdua pun langsung pergi ke opera untuk menikmati pertunjukan musik. Dalam perjalanan, tiba-tiba Camille mengganti pakaian dan sontak hal itu membuat Berlin kaget karena kostum yang Camille gunakan bukan seperti orang yang akan menikmati musik opera. Berlin yang gak bertanya dengan detail membuat dia salah menggunakan kostum karena pertunjukan musik yang akan mereka tonton ternyata musik punk. Tapi mereka menikmati pertunjukan itu dengan penuh rasa bahagia. Gak lama mereka pun pulang dan Berlin memberikan nomor HP-nya pada Camille. Sementara di tempat lain, Roy yang akan melakukan misi merebut kembali cawan antik tiba-tiba dihampiri oleh Cameron yang meminta agar ikut. Mereka pun segera bersiap dan pergi untuk merebut kembali cawan dari pastur. Roy langsung merebut tas yang berisi cawan yang dipegang pastur dan pastur pun terjungkal. Anak buah pastur yang, kita sebut aja Upin Ipin lah ya, yang melihat hal itu langsung melemparkan sebuah tong hingga membuat Roy dan Cameron terjatuh dan setelah itu aksi kejar-kejaran pun terjadi. Merasa terdesak, Roy bersama Cameron bersembunyi di parkiran mobil, sementara Upin dan Ipin yang terus mengejar akhirnya berhasil mengalahkan Roy dan Cameron dan cawan itu pun berhasil direbut kembali. Beberapa saat kemudian terlihat Bruce mendatangi Kayla untuk menanyakan di manakah Cameron karena telah meminjam motornya. Bruce yang tertarik dengan alat virtual reality yang digunakan Kayla meminjam alat itu. Kayla memasangkan beberapa alat kepada Bruce tapi Kayla pun menghela nafas karena Bruce punya tubuh yang gagah. Ya, mirip saya lah dikit tapi Bruce yang selalu menggoda Kayla itu tiba-tiba disuruh berhenti untuk menggunakan alat VR dan akhirnya Bruce pun pergi. Di pagi hari terlihat Roy dan Cameron yang lagi sarapan dimarahi oleh Damián karena mereka telah membuat kekacauan di kota Paris, bahkan membuat pastur harus istirahat selama 7 hari karena mengalami cedera punggung. Tapi di sana Damián menunjukkan kalau cawan itu udah ada padanya. ¿Os suena de algo esto? Ternyata pastur yang ketakutan mengembalikan cawan tersebut pada Damián dan dia meminta Damián agar menjaganya selama pastur beristirahat. Atas kejadian itu, Damián menjelaskan kalau mereka punya waktu lebih untuk menggali terowongan. Damián berkata kalau dia akan selalu memantau Cameron dan Roy sampai misi ini selesai. Sementara Berlin yang masih tertidur dibangunkan oleh suara telepon dari Camille. Camille membahas soal kejadian semalam dan berterima kasih karena telah membuatnya merasa bahagia. Camille berkata kalau dia udah punya suami, tapi dia merasa kalau Berlin udah membuatnya merasa punya hubungan yang susah dijelaskan. Aduh. Gak lama Camille datang ke hotel tempat Berlin menginap dan meminta masuk ke dalam kamar. Tapi Berlin menolak karena kamar Berlin dipenuhi dengan teleskop, alat-alat pencurian, dan monitor pengawas. Berlin menjelaskan kalau dia ingin punya sebuah hubungan yang unik. Terlihat Camille yang merasa sangat senang karena di tengah kehidupannya yang membosankan, tiba-tiba muncul sosok Berlin yang mampu membuatnya sangat bergairah. Tapi Camille yang merasa kalau Berlin telah menolaknya, akhirnya dia pun pergi. Mendengar hal itu, Berlin merasa menyesal karena Camille menganggap kalau dia telah menolaknya. Berlin pun langsung mengejar dan akhirnya mereka pun resmi menjalin sebuah hubungan terlarang.
Di keesokan hari, kelompok pencuri handal itu udah berhasil menembus dinding balai pelelangan. Berlin dan Damian menjelaskan detail tentang rencana yang akan dilakukan agar bisa masuk ke dalam tempat itu. Mereka memikirkan aksi ini dengan sangat-sangat matang dan penuh perhitungan, bahkan sampai-sampai memakan waktu berhari-hari untuk bisa masuk ke dalam gedung tersebut. Akhirnya waktu yang ditunggu pun tiba dan mereka akan segera beraksi. Roy dan Cameron bertugas untuk mengoperasikan sebuah alat yang dapat membuka dinding baja tanpa harus menghancurkannya. Bruce akan berpura-pura sebagai kurir makanan yang sebelumnya telah dipesan oleh para penjaga. Sedangkan Kayla dan Damian akan masuk ke dalam tempat itu dan meretas sistem kamera pengawas. Beberapa saat kemudian, terlihat Kayla yang meretas saluran telepon gedung tersebut dan membuat telepon dari para penjaga hanya akan masuk ke sistem yang dibuat Kayla. Diketahui para penjaga itu memesan sebuah pizza yang mana itu akan diantarkan oleh Bruce. Bruce bertugas mengulur waktu selama 3 menit karena yang lain akan segera beraksi. Mereka pun segera menggunakan perlengkapan dan pakaian yang sangat tertutup agar gak meninggalkan jejak. Pero sobre todo, Bruce segera mengantarkan pizza kepada seorang penjaga, tapi pizza yang dibawa Bruce berbeda dengan pesanan hingga penjaga itu pun marah. Akhirnya si penjaga itu memanggil temannya dan di sana Bruce berhasil membuat mereka kesal dan akhirnya semua penjaga pun meninggalkan tempat penjagaannya. Melihat ada sebuah kesempatan, Cameron langsung mengoperasikan sebuah robot untuk membuka dinding baja. Lalu Kayla dan Damian masuk ke dalam gedung untuk meretas sistem kamera pengawas. Kayla dan Damian harus melakukan aksinya secepat mungkin karena ternyata di sana terdapat pintu lain yang bisa aja itu membuat mereka ketahuan. Allí está el disco duro con todo el sistema de seguridad de la casa de subastas. Intervendré a las 4. Kayla mulai meretas sistem, tapi karena terburu-buru, Kayla malah membuat semua kamera pengawas itu mati. Damian langsung berkata agar jangan panik dan meminta Kayla agar tetap tenang. Kembali ke Bruce yang berhasil membuat para penjaga kesal hingga dia pun digablok oleh si penjaga sampai-sampai jatuh pingsan. Tapi Bruce yang telah meminum obat tiba-tiba mengeluarkan busa dari mulutnya dan hal itu membuat para penjaga menjadi panik. Dan tentu aja itu merupakan sebuah trik agar aksi yang lagi dilakukan teman-temannya bisa berhasil. Minuto 15 segundos. Sementara Kayla masih terus mencari cara untuk menghidupkan lagi kamera pengawas dan gak lama akhirnya dia berhasil membuat kamera pengawas itu kembali menyala dan dipastikan kalau semua kamera tersebut telah berhasil dia retas. Setelah itu mereka pun segera pergi dari tempat tersebut dan akhirnya tahap pertama pun selesai. Beberapa hari kemudian, Berlin mengajak timnya kembali berkumpul melanjutkan aksi yaitu membuka brankas baja dengan ketebalan 25 cm. Berlin berkata kalau aksi yang akan dilakukan itu setara dengan pertunjukan David Copperfield. Kemudian Berlin bertanya pada Kayla apa yang akan dia lakukan dengan kamera pengawasnya. Grabaré imágenes de la cámara y la antecámara vacías para lanzarlas. Tiba-tiba Bruce pergi mengambil makanan dan gak memperhatikan apa yang disampaikan Berlin. Hal itu membuat Berlin kesal pada Bruce dan menyuruhnya agar memperhatikan saat dia menjelaskan karena jika ada anggota tim yang gak paham, semua nyawa mereka akan terancam. Berlin menjelaskan alasannya merekrut mereka karena pencurian ini hanya membutuhkan satu otak dan Berlin merasa terbawa kembali muda saat dikelilingi oleh anak-anak muda. Kayla menjelaskan kalau dia akan merekam gambar brankas dan ruang depan yang kosong, kemudian akan memutar rekaman itu saat dibutuhkan. Lanzo bucle. Entonces pincho las grabaciones y los guardias verán la cámara acorazada vacía. Gak mau ketinggalan, Damian juga menjelaskan cara untuk masuk ke dalam brankas, yaitu dengan memotong sambungan logam yang ada di dinding belakang dan mencabut lempengan baja seberat 7 ton menggunakan derek yang berada tepat di atas brankas. Diketahui Damian telah membuat alat canggih yang mampu memotong baja dengan kecepatan yang luar biasa. Bucle de la cámara acorazada activado.
Keesokan harinya, mereka pun kembali beraksi. Terlihat Kayla lagi meretas kamera pengawas dan yang lain mencoba untuk masuk ke dalam brankas. Mereka langsung memotong sambungan baja brankas, lalu mengoperasikan derek untuk mencabut potongan sambungan itu, dan akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam brankas. Hal itu langsung mereka rayakan dan mengabari Berlin kalau mereka udah berhasil masuk. Beberapa waktu kemudian terlihat Berlin dan Camille lagi makan siang di sebuah restoran. Di sana Camille menggoda Berlin dan mengajaknya ke kamar mandi. Duh, mau ngapain tuh? Dan memberikan jeroannya kepada Berlin. Tapi saat Camille akan pergi ke kamar mandi, tiba-tiba dia melihat kalau Polignac ada di restoran itu dan sontak membuatnya panik dan langsung memberitahu Berlin. Akhirnya Berlin pun akan berpura-pura sebagai seorang broker seni dari Spanyol. Camille pun mengajak Polignac untuk duduk bersama dan terlihat wajah Camille yang tegang karena takut suaminya tahu kalau jeroannya ada dalam saku Berlin. Aduh, Berlin pun berhasil berakting di depan Polignac dan kemudian dia pun pergi. Duh, ada-ada aja. Setelah itu Camille bertemu dengan Berlin lalu menikmati hari-hari mereka di kota Paris. Berlin mengajak Camille pergi meninggalkan kota Paris untuk melakukan hal yang luar biasa. Camille merasa sangat senang hingga akhirnya mereka pun, Di sisi lain, tim Berlin lagi merayakan keberhasilan dan mereka berencana pergi untuk menikmati kota Paris. Tapi tiba-tiba Damian ditelepon oleh sang istri dan menanyakan kabar, kemudian memberitahu Damian agar jangan menghubunginya untuk sementara ini. Mendengar hal itu sontak membuat Damian sangat-sangat terpukul. Cameron yang sadar kalau Damian lagi bersedih membatalkan rencananya dan akan menemani Damian di hotel. Beberapa saat kemudian terlihat Roy, Bruce, dan Kayla lagi menikmati suasana di kota Paris. Secara gak diduga, Bruce dihubungi oleh penyedia rental motor dan hal itu membuat Bruce bertanya kepada Roy karena Roy yang telah meminjam motornya. Bruce berkata kalau mereka mengancam akan melaporkannya ke polisi. Roy menjelaskan kalau motor itu telah dibawa oleh anak buah pastur. Tentu aja Bruce langsung panik karena takut Berlin sampai tahu akan hal ini. ¿Perdona? Di tempat lain, Damian yang terus mengawasi Polignac tiba-tiba dihampiri oleh Cameron. Cameron bercerita tentang sebuah hubungan dan meminta Damian memastikan agar istrinya gak jatuh cinta kepada orang lain saat Damian datang. Sontak Damian pun langsung pergi untuk menenangkan diri. Necesito pensar. Di pagi harinya, Berlin dan Camille yang telah melewati semalaman bersama dikagetkan oleh telepon dari Polignac. Polignac menjelaskan kalau dia udah tahu apa yang Camille lakukan. Waduh, Camille pun langsung minta maaf dan meminta Polignac untuk mendengarkan penjelasannya. Kemudian Camille memberitahu hal itu pada Berlin dan meminta agar Berlin meninggalkannya sebentar. Scene berpindah di mana memperlihatkan Cameron yang datang menemui Damian dan Damian yang kita tahu selalu tampil rapi itu kali ini terlihat sangat berantakan sekali. Itu dikarenakan karena dia terus memikirkan sang istri yang kemungkinan telah berselingkuh. En verano se fue a ver a su madre a la casa de la... Damian menjelaskan kepada Cameron apa yang dilakukan sang istri dan dia merasa sangat-sangat kesal. Cameron langsung menyadarkan Damian agar berhenti memikirkan istrinya dan fokus pada aksi yang akan mereka lakukan. Cameron memberitahu kalau permata terakhir telah tiba dan mereka harus melakukan aksi pencurian itu pada hari ini. Roy. Sementara Berlin yang lagi menikmati kebahagiaan karena telah bermalam dengan Camille tiba-tiba dihubungi oleh Roy dan diberitahu kalau aksi pencurian harus dilakukan hari ini. Tentu aja atas hal itu Berlin harus membatalkan rencana liburannya. Lah gimana sih ini para perampok malah terjebak dalam asmara gitu? Setelah itu Berlin diberitahu oleh Camille kalau Polignac ingin bertemu. Camille menjelaskan kalau dia gak bisa meninggalkan Polignac, bahkan mereka berencana untuk punya anak. Selain itu Polignac juga berjanji akan melakukan lagi hal yang dulu pernah dilakukan bersama Camille. Berlin langsung bersedih dan akhirnya dia pun pergi.
Dalam perjalanan, Berlin menceritakan pada Roy apa yang terjadi antara dia dan Camille dan Berlin akan membunuh Polignac. Tapi Roy mengingatkan agar Berlin jangan menyangkut pautkan masalah pribadi dengan pekerjaan. Keesokan harinya, Berlin menjelaskan cara untuk mendapatkan semua permata di berangkas itu dan Kayla bertanya soal bagaimana mematikan sistem keamanan di sana. Berlin dan Damian berkata kalau mereka akan menggabungkan saluran listrik di gedung tersebut hingga terjadi ledakan yang akan membakar semua sistem kelistrikan. Es el momento de entrar. Kemudian mereka akan memperkeruh suasana dengan membuat pengalihan kepada para penjaga agar keluar dari tempat pengawasan. Ternyata ledakan itu gak hanya mematikan sistem pengawasan aja, tapi mematikan kendali untuk membuka berangkas juga. Setelah memberi penjelasan, Berlin dan tim langsung memantau permata terakhir yang diletakkan Polignac dalam berangkas. Tapi Damian merasa kesal pada Berlin karena beberapa hari ini susah dikabari. Berlin menghiraukan dan bergegas untuk masuk ke dalam berangkas. Terjadilah cekcok antara Berlin dan Damian yang membuat suasana menjadi sangat gak mengenakan. Estoy grabando el bucle de imagen de la cámara con el otro computador. Mereka pun segera masuk ke dalam berangkas dan Berlin mengingatkan agar jangan sampai menggeser kotak permata dan harus tetap di posisi semula. Terlihat mereka telah memasuki berangkas dan langsung mengambil semua permata di sana. Joya número 53, joya 23. Joya 36, joya número 5. Pada awalnya semua berjalan sesuai rencana, tapi Damian dan Berlin kembali cekcok hingga akhirnya mereka membuat kekacauan. Akibatnya di luar, Polignac mendengar sesuatu dalam berangkas yang membuatnya curiga. Polignac memerintahkan penjaga agar mengecek apa yang terjadi dalam berangkas. Untungnya Kayla yang tahu hal itu langsung menyuruh Berlin dan yang lain agar segera keluar dari dalam berangkas. Mereka pun berhasil keluar tepat waktu dan mereka bisa melanjutkan kembali aksinya. Dan gak lama akhirnya mereka pun berhasil membawa semua permata itu. Wow! Berlin dan Roy membawa semua permata tersebut ke hotel, sedangkan yang lain bersiap menghilangkan semua jejak. Setibanya di hotel, Roy dan Berlin langsung beraksi membius Polignac, kemudian melepaskan semua kamera pengawas yang sebelumnya mereka pasang. Setelah itu, Berlin juga membuat strategi agar seolah-olah pelaku pencurian tersebut adalah Polignac. Vamos. Roy kembali mengingatkan Berlin karena hubungannya dengan Camille telah membahayakan aksi pencurian. Hal itu membuat Berlin kesal karena Roy terlihat seperti mengguruinya. Lalu Berlin menganggap Roy seperti anjing setianya. Mendengar hal itu, seketika Roy pun terdiam. Setelah itu Berlin langsung beraksi dengan menjadikan seolah-olah kalau pelaku pencurian tersebut adalah Polignac. Keesokan harinya, terlihat kalau mereka semua udah kembali ke hotel dan langsung membersihkan kamar agar gak meninggalkan jejak sama sekali. Di sana Bruce meminta tolong kepada Kayla agar membantu menghapus datanya di tempat penyewaan motor. Mereka pun segera pergi ke tempat penyewaan dan setibanya di sana, Kayla langsung meretas sistem dan mulai menghapus data. Tapi ternyata aksi mereka diketahui oleh para penjaga. Kemudian Kayla dan Bruce mengancam para penjaga itu dan akhirnya mereka pun berhasil pergi. Dalam perjalanan, Bruce memuji keberanian Kayla, tapi Bruce yang otak mesum itu membuat Kayla sangat kesal dan tiba-tiba menyuruhnya keluar dari mobil. Tapi gak lama Kayla menyuruh kembali Bruce agar naik ke mobil dan mereka pun kembali ke hotel. Di sisi lain terlihat Roy dan Cameron terlihat lagi bersenang-senang dan berencana mencuri sebuah mobil. Tapi Cameron yang memakai permata yang dicuri sontak membuat Roy kaget dan sangat ketakutan, apalagi jika hal itu diketahui oleh Berlin dan Damian.
Tanpa kesulitan yang berarti, bahkan terkesan easy, mereka pun berhasil mencuri sebuah mobil lalu pergi ke sebuah bandara yang sering dijadikan tempat balapan liar, dan di sana Roy mengajak seseorang untuk balapan dengan taruhan mobil hasil curiannya tersebut. Diketahui ternyata balapan itu akan menempatkan perempuan di atas mobil yang tentu akan semakin memacu adrenalin, hingga akhirnya balapan nekat itu pun dimulai. Saat Roy berhasil memimpin jalannya balapan, Cameron tiba-tiba teringat akan kejadian masa lalunya, hingga seketika dia pun meminta Roy berhenti dan akhirnya mereka pun kalah. Setelah itu Roy langsung mengecek keadaan Cameron lalu menurunkannya dari atas mobil. Gak lama musuh balapan mereka pun menghampiri Roy dan mengambil mobil yang menjadi taruhan. Melihat Cameron yang menangis dan kedinginan, Roy pun mengajaknya masuk ke dalam hanggar, lalu mereka berdua beristirahat dalam pesawat. Di sana Roy menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Cameron. Cameron menjelaskan kalau dia ditelepon oleh mantannya yang bernama Jimmy, dan Jimmy satu-satunya mantan yang pernah dia punya. Roy meminta pada Cameron agar bercerita tentang hubungannya dengan Jimmy. Dari sanalah Roy mengetahui alasan kenapa Cameron punya masalah kesehatan mental, dan kemudian Roy berkata bahwa dia akan membantunya menyembuhkan penyakit itu dengan membuat Cameron merasakan sensasi adrenalin. Secara mengejutkan, Roy langsung menghidupkan pesawat, walaupun ternyata Roy sama sekali gak bisa menerbangkan pesawat. Sontak hal itu membuat Cameron panik, tapi tiba-tiba Cameron meminta agar Roy terus melaju dengan cepat, dan kemudian Roy menghentikan pesawatnya. Roy menyadari kalau Cameron bisa terobati dengan hal-hal yang bisa memacu adrenalin. Sebelum kembali ke hotel, mereka berdua menikmati dulu indahnya matahari terbit. Scene berpindah memperlihatkan Berlin yang baru aja mau tidur dihampiri oleh Camille. Berlin menjelaskan kalau Camille harus memilih antara dia atau Polignac. Tentu aja hal itu membuat Camille semakin bingung, lalu dia pun pergi. Di sisi lain, kepolisian Paris memeriksa apa yang sebenarnya terjadi di balai pelelangan. Mereka memeriksa berangkas dan kaget karena di sana sama sekali gak ada satupun permata. Dan akhirnya mereka pun datang ke Hotel Polignac lalu membawanya untuk diinterogasi. Damian yang melihat kalau Polignac dibawa oleh polisi langsung menghubungi Berlin dan memberitahu agar menghubungi perusahaan kargo setelah semua polisi pergi. Berlin dan tim telah mengatur rencana agar check-out dari hotel itu gak bebarengan. Terlihat Bruce dan Kayla check-out lebih awal dan mereka pergi ke terminal bus dengan menyamar seperti orang yang akan mendaki gunung. Gak lama Roy dan Cameron pun check-out, kemudian mereka membawa mobil yang sebelumnya dibawa dari Spanyol lalu akan menjemput Damian dan mereka akan menyamar menjadi keluarga yang bahagia, sedangkan Berlin akan pergi paling akhir untuk menghilangkan alat yang dipakai dalam aksi itu. Beberapa saat kemudian, saat Camille kembali ke hotel, dia kebingungan karena di sana banyak sekali polisi. Saat masuk ke dalam kamar, Camille menjadi semakin panik karena tempatnya digeledah polisi. Camille yang gak mengerti apa-apa langsung bertanya kepada komandan polisi yang bernama Inspektur Leville. Inspektur menjelaskan kalau dia punya surat izin penggeledahan dan meminta Camille agar membuka berangkas suaminya. Dia juga menjelaskan kalau suami Camille menjadi tersangka pencurian permata di balai pelelangan. Sore harinya, Inspektur Leville menemui Polignac dan bertanya beberapa hal pada Polignac. Di sana Inspektur Leville juga menunjukkan beberapa bukti yang ditemukan di rumah Polignac. Mendengar hal itu, Polignac semakin kebingungan karena dia sama sekali gak melakukannya dan gak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Secara mengejutkan, Camille meminta Berlin agar datang menemuinya dan di sana Camille menjelaskan siapa sebenarnya suaminya dan dia ditangkap karena dituduh melakukan pencurian permata senilai 750 miliar rupiah. Kemudian Berlin menenangkan Camille sambil terus meyakinkan kalau suaminya mungkin terlibat dalam geng kriminal.
Camille merasa bahwa semua ini sangat konyol karena Polignac satu-satunya orang yang memegang permata itu untuk dimasukkan ke berangkas dan masa iya dia nekat mencurinya. Camille berpikir kalau itu sangat gak masuk akal lalu bertanya pada Berlin apa mungkin ada orang yang bisa masuk ke kamarnya lalu mengambil kunci, pakaian, dan mobil Polignac. Hey, Camille. Camille menjelaskan kalau Polignac gak membawa HP menyala saat bepergian dan mengurus barang-barang lelang di rumahnya. Camille tetap yakin kalau Polignac bukanlah pelakunya. Setelah itu Camille menjelaskan kalau sebelumnya dia akan meninggalkan Polignac karena memilih Berlin, tapi dia memutuskan untuk gak meninggalkan Polignac dalam kondisi seperti ini. Di tempat lain, Damian, Roy, dan Cameron yang lagi dalam perjalanan menuju Spanyol tiba-tiba dikejutkan dengan adanya pemeriksaan dari polisi. Tentu hal itu membuat mereka panik, tapi Damian yang jenius udah menyiapkan strategi agar gak ketahuan. Para polisi itu pun mulai masuk untuk memeriksa dokumen dan apa yang ada dalam mobil. Di sana polisi menemukan sebuah guci yang ternyata berisi abu jenazah. Dari situ didapatkan fakta kalau di negara Perancis melarang membawa dan menaburkan abu jenazah tanpa izin. Kemudian polisi menyuruh Damian agar membuka guci dan kaleng biskuit. Sebagai pengalihan, Cameron langsung kabur membawa guci itu dan polisi yang curiga langsung mengejar dan melesatkan tembakan hingga akhirnya berhasil merebut guci tersebut. Lagi dan lagi, aksi penuh perencanaan itu berhasil mengelabui dan menarik simpatik polisi dan akhirnya mereka pun melanjutkan kembali perjalanan. Jenius. Damian menghubungi Kayla dan Bruce dan memberitahu agar mereka pergi melewati pegunungan karena polisi melakukan penjagaan di jalan raya. Gak lama akhirnya Kayla dan Bruce melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sedangkan Damian berhenti di tempat perkemahan. Di sana Damian dan yang lain langsung menyiapkan strategi dan kebutuhan lain. Di sisi lain, Berlin yang masih berada di hotel dikabari oleh Roy kalau polisi melakukan pemeriksaan di jalan. Roy juga minta maaf karena dia telah menghilangkan permata saat balapan liar. Perdí el coche, señor. Roy nekat melakukan itu karena dia sakit hati pada ucapan Berlin yang menganggapnya seperti anjing setia. Roy sangat minta maaf karena apa yang dia lakukan telah membahayakan semua orang. Mendengar hal itu, Berlin juga minta maaf atas ucapannya pada Roy. Soy consciente de que he cometido un error imperdonable. Un error imperdonable. Berlin menjelaskan kalau dia terbawa emosi karena Camille telah menyakitinya. Berlin berencana untuk menawarkan bantuan pengacara kepada Polignac. Dan dengan itu Camille akan terpukau dengan kebaikan Berlin. Aduh. Beberapa saat kemudian polisi berhasil menangkap orang yang sebelumnya balapan dengan Roy karena membawa mobil curian dan dalam mobil itu ditemukan sebuah permata. Gak lama Inspektur Leville langsung menginterogasi mereka dan akhirnya polisi mendapatkan petunjuk siapakah yang telah mencuri permata di balai lelang itu. Appelez-moi Europol Espagne. Pada malam hari, Damian yang terlihat bersedih tiba-tiba dihampiri seorang tante-tante cantik yang menanyakan apa yang terjadi dengannya. Lalu perempuan itu membawakan sebuah amer untuk menemani malam Damian. Gak lama Damian pun meminumnya hingga gak sadar sampai menghabiskannya. Setelah itu Damian menghubungi sang istri dan bercerita kalau dia bertemu dengan seseorang yang membuatnya tertarik. Tapi Damian bilang kalau dia akan menjauhi perempuan itu kalau istrinya berubah pikiran dan mau kembali bersama Damian. Tapi ternyata sang istri malah membolehkan Damian dengan perempuan lain dan sontak hal itu membuat Damian sangat marah kepadanya. Que no sé lo del chacal y lo del fueguito, Gak lama Damian menghubungi kembali sang istri kemudian minta maaf karena telah memarahinya. Istri Damian juga minta maaf karena telah selingkuh tapi dia gak akan meninggalkan Damian karena dia adalah cinta sejatinya. Wah, bisa gitu ya. Sementara di tempat lain terlihat Bruce yang lagi beristirahat dalam tenda tiba-tiba dibuat panik karena Kayla digigit ular beracun saat pergi buang air kecil. Bruce langsung mencoba membuang bisa ular itu kemudian menjahit lukanya. Setelah itu Bruce langsung berkemas dan akan membawa Kayla ke rumah sakit terdekat agar bisa mendapatkan pertolongan.
Y si no es tan peligrosa, ¿por qué vas tan deprisa? Bruce terus berlari sambil menggendong Kayla yang semakin melemah karena bisa ular itu mulai bereaksi. Gak lama Bruce berhasil membawa Kayla ke tepi jalan dan akhirnya mereka pun mendapat tumpangan dari polisi Prancis dan langsung dibawa ke rumah sakit. Scene sejenak berpindah yang memperlihatkan anggota Europol Spanyol bernama Alicia tiba di Paris untuk ikut membantu kepolisian Prancis menangkap pelaku pencurian. Alicia langsung mengecek keadaan berangkas dan sangat terpukau karena para pencuri itu gak meninggalkan jejak sama sekali. Alicia menjelaskan kalau polignac adalah bagian dari strategi pengalihan yang dilakukan para pencuri. Según usted, la vaca vieja, los jóvenes españoles. Beberapa waktu kemudian terlihat Berlin dan Camille menjenguk Polignac dan memberitahu kalau Berlin akan mencarikannya pengacara. Tentu Polignac menolak untuk menerima bantuannya karena itu sangat memalukan baginya. Berlin menjelaskan kalau dia gak bermaksud untuk mempermalukan Polignac dan dia percaya dengan apa yang disampaikan Camille kalau Polignac gak bersalah. Mendengar hal itu, Polignac pun akhirnya menerima bantuan dari Berlin dengan catatan itu akan dia anggap sebagai pinjaman utang dari Berlin. Estamos unidos, François. Kembali ke Mamang Damian yang mengembalikan botol pada si tante, kemudian mereka pun ngobrol tentang kejadian kemarin. Si tante memuji Damian karena dia terlihat sangat maskulin, tapi tante kesal karena Damian telah membohonginya. Setelah itu tante mencoba untuk menggoda Damian, tapi akhirnya Damian pun pergi. Gak lama Damian langsung mengganti bajunya, lalu kembali menemui tante, dan akhirnya mereka pun, Di sisi lain, Roy dan Cameron yang lagi asik ngobrol di pinggir sungai ternyata diawasi oleh polisi yang memeriksanya di jalan. Polisi itu curiga dengan Roy dan Cameron yang terlihat sangat mesra padahal mereka mengaku adalah kakak adik. Kemudian polisi itu melihat kalau di tangan Roy terdapat tato tanduk dan sontak mengirimkannya ke Inspektur Leville. Beberapa saat kemudian, Alicia menghubungi unit intelijen kriminal Spanyol untuk mengonfirmasi apakah Roy punya catatan kejahatan atau tidak. Karena bagaimanapun polisi hanya punya bukti tato aja, Alicia mengajak polisi yang bernama Murillo agar membantunya menangkap para pencuri permata. Chupi, te ponemos un coche. Scene berpindah yang memperlihatkan Berlin dan Camille lagi tiduran karena habis bertempur, tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan temannya Camille yang bernama Susi. Kemudian Camille menjelaskan kalau dia telah berselingkuh dengan Berlin. Pero él está aquí ahora. Gak lama Camille dan Berlin bertemu dengan pengacara yang bernama Claude untuk membantu membebaskan Polignac. Tapi pengacara itu malah menyuruh Polignac agar mengaku bersalah. Hal itu membuat Camille sedikit kesal karena dia bersikeras kalau Polignac gak bersalah. Kemudian Claude dengan ketus menanyakan banyak pertanyaan pada Camille dan membuatnya bersedih hingga akhirnya Camille pun pergi. Melihat Camille yang bersedih karena Claude mencecarnya, Berlin langsung menghampiri dan meminta Claude agar mempelajari kasus ini. Berlin mengancam Claude akan diberi cairan kloroform dan menuangkan asam klorida ke tenggorokannya. Setelah itu Berlin menghampiri Camille kemudian memberitahu kalau Claude akan membantu membebaskan Polignac. Dan tiba-tiba polisi datang menemui Camille sambil memberikan kotak berisi barang milik Polignac. Camille merasa sangat bersalah karena dia gak bisa berbuat apa-apa untuk suaminya dan merasa sangat kesal pada dirinya sendiri karena malah bersama orang lain di saat suaminya ditangkap. Ya iyalah, kemudian Camille memilih untuk berpisah dengan Berlin lalu memintanya agar pergi. Vamos a hacer una cosa. Sementara itu Kayla akhirnya tiba di rumah sakit dan langsung dibawa ke UGD. Tapi tiba-tiba magazin peluru jatuh dari sakunya dan membuat polisi langsung curiga. Bruce yang sigap langsung menodongkan senjata kemudian menyandra para polisi. Setelah mendapat perawatan, Kayla dan Bruce berhasil pergi bersama polisi yang disandra.
Di sisi lain, di perkemahan, Damian melihat kalau ada polisi mendatangi tempat itu hingga dia pun segera bersiap. Setelah polisi pergi, Damian akan pergi menjemput Berlin dan meminta kepada Roy dan Cameron agar membersihkan jejak dalam mobil dan lakukan rencana kabur lewat terowongan. Scene berpindah yang memperlihatkan kalau Murillo udah tiba di Paris dan langsung bergabung dengan Inspektur Leville serta Alicia. Murillo langsung memberitahu kalau dalam catatan kriminal gak ada yang jarinya bertato tanduk. Murillo menyarankan agar membagikan foto terduga pelaku kepada semua kepolisian di Prancis agar memudahkan dalam pencarian. Sementara di tempat lain, Camille memberikan pelukan perpisahan pada Berlin, tapi diam-diam mengambil kunci kamar Berlin dari sakunya. Setelah itu, Berlin pun pergi dan kembali ke hotel tempatnya menginap. Berlin memilih duduk santai sambil minum wine agar menenangkan dirinya. Gak lama Damian pun datang, lalu akhirnya mereka pun minum bersama. Berlin minta maaf kepada Damian atas kejadian saat dalam berangkas. Tapi Damian menjelaskan kalau apa yang Berlin sampaikan itu benar, kita bisa merasakan cinta sejati dalam satu malam. Setelah itu mereka pun pergi bersenang-senang dan bernyanyi bersama. Felicita, felicita. Kembali ke perkemahan, terlihat Roy dan Cameron udah dikepung oleh polisi hingga aksi baku tembak pun gak bisa dihindarkan. Inspektur Leville meminta agar Roy dan Cameron menyerahkan diri. Tapi ternyata Roy dan Cameron udah melarikan diri melalui terowongan. Roy berkata kalau dia gak akan menyerahkan diri dan mengancam akan menembak para polisi jika berani menerobos. Alicia yang mulai sadar bahwa ada hal yang aneh dalam mobil itu langsung bergegas untuk mengecek ke dalam mobil dan ternyata kosong karena mereka udah pergi lewat terowongan. Kemudian para polisi itu pun masuk ke dalam terowongan. Beberapa saat kemudian terlihat Roy dan Cameron keluar dari lubang pipa jalan dan langsung bersembunyi dalam sebuah truk. Gak lama para polisi pun keluar dari tempat yang sama dan langsung mencari mereka. Polisi mengecek semua truk yang ada hingga akhirnya mereka mengecek truk yang ditumpangi oleh Roy dan Cameron. Hampir aja para polisi itu menemukan mereka, tapi karena perencanaannya yang matang, mereka pun berhasil lolos. Wah, gila sih. Di sisi lain, Camille yang udah mendapatkan kunci segera pergi ke kamar Berlin. Di sana Camille sangat terkejut karena melihat banyak sekali kamera pengawas, foto permata, dan miniatur balai pelelangan. Gak lama Camille pun kembali ke hotelnya dan memberitahu Susie kalau Berlin adalah pelakunya. Camille mencoba menghubungi polisi untuk memberitahu hal itu, tapi Camille harus menunggu untuk dihubungkan dengan Inspektur Leville. Patientez, s'il vous plaît. Camille sangat gak habis pikir kalau orang yang selama ini dia percaya adalah seorang pencuri dan telah membuat dia dan suaminya menderita. Kemudian Camille yang teringat dengan kotak berisi barang milik suaminya, dia pun segera pergi untuk membuka kotak itu. Dan ternyata kotak itu berisi rahasia Polignac yang gak diketahui oleh Camille. Dari situ dia mendapatkan fakta kalau ternyata Polignac udah menikah dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak. Melihat hal itu, Camille sangat bersedih karena ternyata selama ini Polignac telah membohonginya. Akhirnya Berlin menyadari kalau kunci kamarnya telah diambil oleh Camille dan Damian memberitahu Berlin kalau tadi Camille berada di hotel itu. Sontak hal tersebut membuat Berlin panik dan segera pergi. Berlin dan Damian langsung membersihkan kamar dan menghancurkan semua barang bukti. Di sisi lain, Bruce dan Kayla yang mendengar kalau para polisi udah mengetahui lokasi mereka langsung tancap gas pergi melewati sungai dan mengganti kendaraan. Bruce dan Kayla membawa polisi yang disandra dimasukkan ke dalam perahu, lalu mereka diberikan cairan bius. Setelah itu Bruce langsung mencoba untuk menghidupkan kapal yang ada di sungai itu, sedangkan Kayla menenggelamkan mobil polisi untuk menghilangkan jejak. Dan akhirnya Bruce berhasil menghidupkan kapal, lalu mereka berdua pun akhirnya pergi.
Kayla yang lagi dalam perahu bersama Bruce tiba-tiba ditelepon oleh Berlin diminta agar meretas kamera pengawas dalam hotel. Tapi Kayla yang berada di tengah sungai susah mendapatkan sinyal yang bagus hingga aksi hackingnya terhambat. Tengo muy poca cobertura. Bruce, ¿puedes ir más rápido a ver si pillamos? Sementara di hotel, para polisi menanyakan keberadaan Roy dan Cameron sambil menunjukkan sketsa wajah mereka. Salah satu pegawai hotel memberitahu kalau ada tamu dari Spanyol yang udah menginap berhari-hari tapi gak mengizinkannya untuk membersihkan kamarnya. Mendengar itu sontak para polisi semakin curiga dan langsung menyuruh tim agar mengecek kamar itu. Akhirnya Kayla berhasil meretas kamera pengawas hotel, kemudian langsung menghapus data dan mematikan kameranya. Setelah itu Berlin dan Damian keluar melalui jalur pembuangan tepat sebelum para polisi menutup pintu keluar hotel tersebut. Berlin dan Damian memutuskan mengganti kendaraan agar pelariannya gak mudah dicari. Seperti biasa, para pencuri selalu satu langkah lebih cepat dibanding para polisi. Setelah masuk ke kamar, para polisi menemukan barang-barang yang lagi dihancurkan dengan zat asam dan di sana mereka mengumpulkan jejak-jejak yang masih ada. Di sisi lain terlihat Roy dan Cameron yang lagi asik menikmati malam di atas karoseri truk dan Roy bercerita tentang masa lalunya kepada Cameron. Gak lama akhirnya truk itu berhenti dan Roy beserta Cameron melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Beberapa saat kemudian, Bruce dan Kayla yang tiba di daratan kemudian memutuskan pergi menggunakan motor, lalu pergi menuju jalur sungai yang baru dibuka. Dari situ diketahui kalau perubahan rute adalah bagian dari penghilangan jejak. Singkat cerita, Berlin dan Damian tiba di tempat mereka akan bersembunyi untuk beberapa hari ke depan dan disambut oleh Roy, Bruce, Kayla, dan Cameron yang telah tiba lebih dulu. Di sana mereka pun merayakan keberhasilan dan bersenang-senang. Bonjour. Beberapa bulan kemudian Alicia dan Murillo datang kembali ke Paris untuk menemui Inspektur Leville. Mereka menanyakan perkembangan kasus yang sebelumnya ditangani dan di situ didapatkan fakta kalau kepolisian menemukan DNA yang lebih dari 2.500 sampel berbeda. Alicia sampai menyebut kalau para pencuri itu hari ini adalah pemenangnya, tapi para polisi harus bersiap karena kemungkinan mereka akan mencuri lagi. Secara mengejutkan, Camille menemui Berlin dan di sana Berlin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata Camille sempat memasang alat penyadap suara hingga dia bisa tahu lokasi dari Berlin. Dan Camille yang udah gak tahan kangen pada Berlin akhirnya meluapkan semua emosinya dengan gitu mulu, terus aja gitu. Keesokan harinya, Camille dan Susi datang menemui Berlin untuk bernegosiasi minta 40% dari hasil pencurian permata dan sebagai gantinya, Camille gak akan melaporkan itu kepada polisi. Dengan pedenya, Neneng Camille menunjukkan bukti kepada Berlin, tapi Camille lupa dengan siapa diyakini berhadapan. Berlin menunjukkan kaset yang telah dia ambil dari kamar Camille dan isinya telah dihapus. Lo nuestro no era solo una aventura divertida. Tapi Berlin yang mencintai Camille dengan tulus akhirnya menerima negosiasi dari Camille dengan memberikannya uang sebesar 3,8 juta euro atau setara dengan 64 miliar rupiah. Diketahui uang itu Berlin ambil dari pembagian hasil pencurian. ¿Nos parece bien? Singkat cerita, terlihat Berlin yang lagi duduk santai tiba-tiba dihampiri oleh Damian. Dia bercerita kalau dia harus mencuri lagi karena telah kehilangan bagiannya. Mendengar itu sontak Damian menyambut dengan senang hati dan ingin segera beraksi kembali. Dan akhirnya series atau film ini pun tamat.
Wah, seru banget kan Brad? Tapi panjang banget ya karena ini 8 episode. Sampai-sampai rahang saya keluh karena ngocoblak terus. Oke lah, karena hujan turun dengan lebat dan jemuran belum saya angkat, maka langsung aja ya. Oke Bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Hujan.